Shalom. Sekali lagi shalom. Wah, bahagia sekali bertemu di sore hari ini. Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Selamat siang untuk kakak-kakak yang ada di sini. Iya, semuanya bersemangat ya. Nah, adik-adik, sepanjang hari ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita melakukan pekerjaan kita ya. Semuanya mungkin sudah ada yang bersekolah ya Kak. Nah, hari ini ya, siang ini tibalah saatnya untuk kita bersama-sama ibadah sekolah hari Minggu. Nah, Kakak ucapkan selamat datang di ibadah sekolah hari Minggu GKE Galilea, Minggu 23 Januari tahun 2022. Dan hari ini adalah minggu ketiga kita di bulan Januari di tahun 2000. Minggu ketiga? Minggu keempat, ya di tahun 2022. Yang pasti kita tetap semangat ya adik-adik. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita di siang hari ini, Kakak minta semuanya mempersiapkan hati, duduk yang manis, dipersiapkan Alkitab, kemudian uang persembahan, dan boleh juga dibawa kakak, adik, orang tuanya untuk duduk bersama, untuk kita beribadah di siang hari ini. Nah, kakak tidak sendiri hari ini ya. Hari ini yang memimpin ibadah adalah Kak Yuni, dan ada di kiri kakak ada Karina dan Kakak Yuli. Nah, Kak Karina dan Kakak Yuli nanti untuk memimpin puji-pujian untuk kita. Dan ada juga nanti Kak Esther untuk membawa cerita atau firman Tuhan. Dan juga ada Kakak Duma nanti membawa di doa pembuka, dan ada Kak Opo. Halo Kak Opo. Halo, sehat ya Kak? Sehat. Iya, Kak Opo nanti untuk doa persembahan, dan ada Kak Susi. Halo Kak Susi. Iya, Kak Susi nanti untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Dan ada juga seperti biasa Kakak Herda di belakang ya sebagai pemain musik kita di siang hari ini. Baik, kita akan memulai ibadah sekolah hari Minggu GKE Galilea siang hari ini. Kita akan membuka dengan lagu pembuka kita, ada 3 lagu, Happy Yaya, Dia Harus Semakin Bertambah, dan Bapak Abraham. Kakak minta semuanya berdiri, kita bersemangat, kita bertepuk tangan, dan boleh sambil bergoyang. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku
silakan duduk. Nah, adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Dan untuk memulai ibadah kita di siang hari ini, kami serahkan untuk Kakak Duma untuk berdoa. Terima kasih Kak Yuni. Adik-adik mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang semakin tinggi di dalam hidup kami, di dalam sekolah kami, di dalam bermain kami, di dalam hari-hari kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena 1 minggu sudah lewat. Siang ini kami kembali bertemu untuk memuji memuliakan Engkau. Kiranya Engkau semakin tinggi Tuhan, dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami yang ibadah secara online ini Tuhan. Tolong Tuhan berkati agar kiranya jaringan kami berjalan dengan lancar dan setiap adik-adik mendapatkan pimpinan Roh Kudus dan kakak-kakak di sini juga dipimpin oleh Roh Kudus. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan, dan ibadah kami dari awal sampai berakhir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhanlah yang berkarya, dan segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, mungkin setiap hari ya kita bisa melakukan pekerjaan kita. Mungkin di dalam belajar, di dalam bermain. Ya, nah kadang-kadang kita bisa merasa takut, kadang-kadang kita merasa khawatir. Nah, kakak sampaikan, kakak ingatkan, jangan takut ya. Tuhan itu ada di mana-mana. Di kiri kanan kita Tuhan selalu ada. Nah, seperti lagu kita akan menyanyi kembali memuji nama Tuhan. Kakak minta semuanya berdiri lagi. Ayo masih duduk, kakak minta berdiri. Kita menyanyi 2 lagu, Kudaki-daki dan Kasihnya Seperti Sungai. Ayo, kita bertepuk tangan ya. Yang masih duduk, kakak minta berdiri. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah. Di kiri kanan, di dalam suka, di dalam duka kita. Kita ucapkan dengan bersemangat ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta kanan, di kanan Kau ada,
silakan duduk. Masih semangat ya? Pasti masih semangat. Nah, adik-adik, siang ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Nah, seperti biasa dipersiapkan Alkitab, ya, duduk yang manis. Nah, Alkitabnya boleh boleh menggunakan buku, boleh menggunakan Android, ya. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang dibawa Kak Esther, kita siapkan hati kita dulu, kita menyanyi dengan lagu kita, Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, silakan Kakak Esther. Shalom adik-adik. Halo, selamat siang semuanya. Sudah siap dengan Alkitabnya? Tadi Kak Yuni sudah pesan, adik-adik boleh menyiapkan Alkitab yang berupa buku yang biasa kita atau orang tua kita bawa ke gereja. Boleh juga dengan menggunakan Android ya. Di situ apabila sudah aplikasinya diinstal, boleh membacanya melalui HP. Baik adik-adik, hari ini kita sangat bersukacita ya. Kenapa kakak bilang bersukacita? Karena hari ini kita warga GKE merayakan Hari Teknik GKE. Jadi kita patut bersukacita karena hari ini kita merayakan Hari Teknik GKE. Nah, pada siang hari ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk sama-sama membuka Alkitabnya. Sudah siap ya? Kita hari ini mau belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 12. Ya, boleh dibuka Alkitabnya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 12. Apa judulnya adik-adik? Kakak mau dengar? Iya, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca sama-sama. Kakak ajak adik-adik semua, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya. Kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena Engkau memperbolehkan kami anak-anak-Mu pada siang hari ini berkumpul untuk memuji serta ingin mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami Bapa, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, tadi dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 12 ya. Judulnya tadi, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Mari kita baca sama-sama ya. Kakak hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga kita mulai membaca. 1, 2, 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang baru. Maaf, kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini tadi kan kakak bilang adalah hari teknik GKE. Nah mungkin adik-adik yang di rumah bisa melihat di depan kakak membawa perlengkapan pertukangan. Kakak mau cerita. Nah ini ada kakak membawa, ini siapa yang tahu? Ini adalah kampak. Ya, ini adalah kampak. Yang kemudian ada palu. Ya, palu. Ada juga kakak bawa gergaji. Ada juga kakak bawa bor listrik. Ya. Nah, ada lagi ya Dek ya.
Ada penggaris, biasanya kalau tukang biasanya menggunakan penggaris ini ya. Nah, ada lagi Dek, ini dia. Ini namanya ketam, ya biasa untuk menghaluskan kayu, ya diserut kayunya. Dan yang terakhir ini ada kakak bawa, ini adalah obeng. Nah kenapa ya kakak bawa ini ya, kakak mau cerita. Ya, pada suatu waktu terjadi perbincangan di antara alat-alat ini, alat-alat tukang ini. Masing-masing mereka ada kapak, ada palu, ada bor, ada ketam, itu semuanya menyombongkan diri. Mereka menganggap dirinya lah yang paling hebat. Dirinya lah yang paling berguna dan paling bermanfaat. Sehingga mereka mengejek dan menghina alat-alat tukang yang lain. Si kapaknya bilang kepada si palu, ya. Kapak ini bilang kepada palu, apa sih? Si palu, kamu itu cuma hanya bikin bising aja. Kerjaanmu cuma bisa tik-tok, titik, tok-tok, 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 tok-tok. Nah begitu, ribut, bising. Itu kata si palu, lihat aku ini, hebat. Aku ini kuat. Aku bisa memotong kayu yang besar. Lalu si kapak juga tidak mau kalah. Dia merendahkan alat tukang yang lain. Tuh lihat, bor listrik, ini bor listrik ya. Bor listrik itu juga bikin ribut, kerjanya hanya melubangi aja. Aku yang lebih hebat, aku yang lebih berguna. Kemudian yang lain, alat yang lain juga, tukul atau palu, itu merendahkan gergaji. Apa gergaji? Kerjaannya bikin sampah aja. Serbuk-serbuknya berjatuhan kemana-mana. Bikin sampah. Si ketam juga. Si ketam merendahkan si penggaris. Ketam bilang, apa ini penggaris? Badannya kerempeng, badannya tipis. Gak ada sehebat aku. Begitu ya adik-adik. Semua mereka saling merendahkan, saling menganggap orang lain tidak berguna. Ya. Mereka menganggap diri mereka semua yang paling baik, menganggap diri mereka yang paling bermanfaat. Sementara mereka bertengkar, adik-adik ya, datanglah tukang kayu. Tukang kayu itu dia lalu mengambil pensil, kemudian dia mengukur menggunakan penggaris. Kemudian dia mengambil kapak untuk membelah-belah kayu. Setelah kayunya terbelah, dia pun mengambil gergaji. Dia menggergaji kayu yang besar tadi menjadi kayu-kayu yang tipis. Setelah itu tukang kayu itu mengambil ketam lagi adik-adik. Dia menghaluskan papan tadi. Dia haluskan, kemudian dia mengambil bor, mengambil paku, dia mengambil obeng. Ya. Semua peralatan itu dia gunakan. Akhirnya apa adik-adik? Setelah peralatan pertukangan itu dia gunakan, akhirnya jadilah sebuah meja.
Meja yang kokoh, meja yang kuat, meja yang cantik. Seperti ini yang kakak pakai sekarang, ya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira apa ya arti dan maksud dari cerita itu tadi? Adik-adik mau tahu? Kakak mau kasih tahu, ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus Allah memberikan kepada kita, kepada kakak, kepada adik-adik, kepada teman-teman yang lain, itu karunia yang berbeda-beda, ya. Ada yang diberikan karunia suaranya bagus, ya. Ada yang diberikan karunia dia pintar main musik. Diberikan karunia otak yang pintar oleh Tuhan. Tubuh yang lentur sehingga dia bisa menari. Ya. Ada juga adik-adik yang diberi karunia bisa memimpin. Misalnya di kelasnya atau di sekolahnya jadi ketua kelas, ya. Jadi di sekolahnya jadi ketua OSIS, ya. Adik-adik yang pra-remaja. Ada juga adik-adik yang diberikan karunia oleh Tuhan, dia bisa berkata-kata dengan bijaksana. Masih banyak lagi karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, ya. Semua karunia itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Bukan karena kita hebat ya dek, lalu Tuhan memberikan hadiah karena kehebatan kita. Tidak, ya. Tuhan itu memberikannya karena Dia mengasihi kita. Ya. Karena kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita itu tidak boleh membuat kita menjadi sombong, ya, menjadi tinggi hati, lalu pamer, dan kemudian merendahkan orang lain sehingga orang lain menjadi sakit hati. Ya, Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tetapi dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita itu, Tuhan menghendaki kita untuk tetap menolong orang lain, untuk tetap saling menghargai, dapat bekerja sama dengan orang lain, dapat saling melengkapi teman-teman kita yang berkekurangan, ya. Dan dapat mempersatukan kita. Semuanya itu hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jadi itu ya adik-adik, kita tidak boleh menjadi sombong, tidak boleh menjadi tinggi hati, tidak boleh pamer dengan karunia, dengan kelebihan yang ada pada kita. Tetapi semua yang kita miliki itu hanya untuk kita lakukan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat Hari Teknik GKE, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kembali kita bersama-sama berdoa. Kakak ajak semuanya lipat tangan ya. Matanya dipejamkan, kepalanya ditundukkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan, firman Tuhan itu sungguh mendidik kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang berharga. Ajar kami untuk selalu rendah hati, agar kami dapat melayani orang-orang di sekitar kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami angkat seru doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, masih bersemangat ya adik-adik? Iya, masih duduk di tempat? Iya. Nah, adik-adik, sekarang tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Nah, seperti biasa, tidak lupa kakak masih ingatkan, ya, persembahan syukurnya boleh dimasukkan ke dalam amplop dan boleh ditransfer ke rekening BPH Majelis Jemaat GKI Galilea, dan juga boleh diantar ke kantor ya setiap hari kerja Selasa sampai hari Sabtu. Ya, seperti biasa, jangan lupa kalau kita mempunyai berkat boleh kita antarkan atau kita kumpulkan. Baik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita di siang hari ini, kita mau berdoa dulu dipimpin oleh Kakak Opo. Kami persilahkan Kak Opo. Iya, mari adik-adik yang di rumah kita akan berdoa untuk persembahan atau saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur Tuhan Yesus di hadapan Engkau. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami sudah boleh mengikuti sekolah minggu Tuhan, mendengarkan cerita, dan pada saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Berkati tangan-tangan kecil yang akan memberikan persembahan syukur ini Tuhan. Berkati juga orang tua, mama, papa untuk selanjutnya. Semuanya ini boleh kepujian dan menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada siang hari ini Tuhan kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, tangan kita memberi, mulut kita memuji Tuhan. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dan
Tidak terasa ya Kak, Betul. ibadah kita akan berakhir. Nah, adik-adik seperti biasa ya, tetap Kakak ingatkan ya, karena walaupun sekarang katanya coronanya sudah berkurang, tetapi kita harus tetap waspada karena selalu bermutasi ya Kak. Betul. Iya. Nah, seperti biasa kita tetap jaga kesehatan, mentaati protokol kesehatan seperti biasa ada 5. Yang pertama, menjauhi kerumunan. Yang kedua, menjaga jarak. Ya, menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian apa lagi Kak? Memakai masker. Iya, memakai masker. Sekarang kalau memakai masker seperti kita menggunakan pakaian ya. Kalau kita keluar harus menggunakan masker. Betul. Menggunakan masker yang baik dan benar. Ya. Ada lagi Kak? Cuci tangan. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian membatasi mobilitas. Iya. Nah, dan juga Kakak ingatkan untuk adik-adik yang di rumah, untuk orang tua juga, mungkin ada kakaknya juga yang hari ini mengikuti ibadah. Kami ingatkan kembali, kita akan melaksanakan perayaan ulang tahun. Nah, ulang tahun ini kita rayakan 2 bulan, ya, bulan Desember 2021 dan Januari 2022. Nah, silakan yang merasa berulang tahun di bulan Desember 2021 dan Januari, boleh mengirimkan foto adiknya atau foto keluarganya yang berulang tahun untuk 2 bulan, ya. Nah, baik, nanti boleh dikirimkan ke WA grup atau juga boleh ya WA jemaat boleh, atau juga kalau punya nomor kakak-kakaknya silakan di Japri boleh. Kita tunggu untuk kiriman fotonya ya. Iya, yang boleh ditulis nama, kemudian tanggal berapa ulang tahunnya dan yang keberapa tahun ya. Nah, minggu depan kita akan melaksanakan 2 bulan untuk perayaan ulang tahun. Nah, baik adik-adik, kita akan bertemu lagi di minggu depan dan tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar dan bersekolah ya. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kakak Susi. Kami silakan Kak Susi. Ya, terima kasih Kak. Baik, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu dengan baik karena penyertaan dan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepanjang minggu yang akan kami lewati, Tuhanlah yang menyertai kami, segala aktivitas kami, baik kami belajar, bermain, dan segala aktivitas apa yang kami lakukan, Tuhanlah yang memimpin dan Tuhanlah yang melindungi kami. Beri kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh melakukan semua itu dengan penyertaan Tuhan saja. Dan kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami siang ini, biarlah minggu depan Tuhan masih tetap berkenan, kami dibolehkan kekuatan dan kesehatan, biarlah kami boleh senantiasa bersukacita dan tetap bersemangat di dalam segala hal karena kami percaya Tuhan yang selalu menyertai, menuntun dan menyertai. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati adik-adik yang ada di rumah, orang tua, begitupun kami, kakak-kakak sekolah minggu, tetap diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh bertemu kembali minggu depan dengan penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kakak-kakak yang ada di sini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Ya, untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah hari Minggu GKE Galilea hari ini, Minggu 23 Januari 2022. Lagu penutup kita, Jalan Serta Yesus. Ayo, semuanya berdiri yuk. Ya. Ayo masih duduk, kita berdiri. Jalan serta Yesus. Yang bersemangat. Tepuk tangannya mana? Iya, tangannya diangkat. Jalan serta Yesus.
hanya